Atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Fiandra selaku moderator yang akan memandu sesi penyampaian materi pada hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita telah diberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu secara langsung dari Kak Dewi Nur Aisyah, Bachelor of Science, Honors, Master of Science, Diploma of the Imperial College, Doctor of Philosophy. Di tengah-tengah kita sudah hadir Kak Dewi. Kepada panitia mungkin bisa tolong di spotlight. Baik, Assalamualaikum Kak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya Kak. Baik, terima kasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktu untuk hadir di Beauty Mission 3.0. Sebelum pemaparan materi, saya mohon izin untuk membacakan CV dari Kakak dulu ya. Silakan. Baik, Kak Dewi ini merupakan seorang epidemiologis lulusan FKM UI tahun 2009 dan melanjutkan studinya di Imperial College London dan kemudian melanjutkan S3-nya di University College London. Kak Dewi berhasil mendapatkan 6 Travel Awards dan Young Investigator Award selama menjalani studi S3. Masya Allah sekali ya. Selain itu, Kak Dewi juga telah menulis 3 buku yang berjudul All Inspiring Me, yang kedua ada Solihah Mom's Diary, dan yang ketiga ada All Inspiring Us. Akademi juga sudah menjadi pembicara di lebih dari 100 acara seminar, workshop, dan kajian keislaman dan kemuslimahan. Masya Allah, banyak sekali pencapaian dari Kak Dewi ini. Mohon maaf sebelumnya Kak Dewi karena tidak bisa menyebutkan semuanya satu persatu, namun semoga semua pencapaian dan prestasi Kak Dewi dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Insya Allah Kak Dewi ini sangat sesuai ya untuk menyampaikan materi kita kali ini, yaitu Muslimah Life Balance. Baiklah, tanpa mengulur waktu lagi, mari kita persiapkan diri untuk menyimak penyampaian materi dari Kak Dewi Nur Aisyah. Jika ada agen yang memiliki pertanyaan, bisa ditanyakan pada sesi tanya-jawab nanti. Kepada Kak Dewi, waktu dan layar saya persilakan. Baik, a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan manusia dengan Islam, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat keislaman, segala puji bagi Allah yang masih meringankan langkah-langkah kaki kita menuju pintu-pintu kebaikan. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya, dan semoga kita semua masuk di dalamnya. Alhamdulillah, insya Allah hari ini kita akan lebih banyak sharing kali ya, saya nggak akan bilang ini materi, lebih sharing terkait dengan tema yang sudah diajukan oleh panitia terkait dengan Muslimah Life Balance. Sebelum masuk ke sana, saya ingin meng-highlight salah satu hal yang sama-sama kita kejar. Menjadi wanita bukan sekedar wanita, menjadi muslimah bukan sekedar muslimah. Namun bagaimana menjadi wanita yang mulia, menjadi muslimah yang bersinar karena kemuliaannya. Maka kemuliaan seorang wanita ini pasti akan berbanding lurus dengan kemampuannya dalam menjaga dan memelihara satu pandangan, dua lisan, tiga akhlak, yang keempat adalah kehormatan diri dan keluarganya. Seseorang yang bisa menjaga dan memelihara pandangan, dia hanya melihat apa yang Allah suka, lisan, apa yang ia sampaikan dapat masuk ke hati orang-orang yang mendengarkan, akhlak, setiap dia bertindak selalu membawa kebaikan dan perbaikan, serta kehormatan diri dan keluarganya. Mereka adalah wanita-wanita mulia yang telah dirindu surga. Pada Allah sajalah ia tetapkan cintanya, ia tahu cinta mana yang harus menjadi prioritas di atas segala cinta, lewat apa? Lewat ibadah yang khusyuk, dan amal-amal yang berlapis ikhlas. Ibadah bukan sekedar ibadah, tapi ibadah yang berlapis kekhusyuan, amal bukan sekedar amal, tapi amal yang berlapis keikhlasan. Maka wanita mulia sejatinya adalah seorang bidadari. Ia penyujuk mata di dunia dan pendamping syuhada di surga. Ini yang sama-sama kita kejar. Sebelum masuk ke masalah muslimah life balance, mungkin salah satu hal yang harus kita highlight gitu ya, adalah apakah kita sudah paham terkait dengan identitas diri kita? Sudah tahu belum jawabannya?
Siapa saya, dari mana saya, untuk apa saya ada, dan aku mau kemana. Apakah pertanyaan ini sudah teman-teman bisa jawab? Ketika pertanyaan-pertanyaan ini sudah bisa kita jawab, kita akan dengan mudah melangkah dan bisa membuat keseimbangan yang lebih baik gitu ya antara akhirat dengan dunia kita. Pertanyaan pertama, siapa aku, dari mana aku berasal? Allah sudah sampaikan jawabannya dalam surat As-Sajdah ayat 7 sampai 9. Bahwa Allah telah menciptakan manusia dari sebaik-baik penciptaan yang berasal dari tanah. Kemudian ia jadikan keturunannya dari saripati yang hina, kemudian Allah tiupkan roh kepadanya, kemudian dilengkapi dengan pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Hati ini yang luar biasa ya, yang nggak semua makhluk Allah titipkan hati kepadanya. Tapi ternyata Allah katakan di bagian akhir ayat, tetapi sedikit sekali dari kamu yang bersyukur. Allah ingatkan kita lagi dalam surat Al-Mu'minun, ketika kita diciptakan bagaimana proses penciptaan manusia, dari mulai saripati dari tanah, kemudian dijadikannya di dalam tempat yang kukuh atau di dalam rahim, kemudian dijadikan kepada sesuatu yang melekat, ada segumpal daging, ada tulang belulang, Allah bungkus lagi dengan daging, sampai akhirnya terbentuk sesosok makhluk gitu ya, makhluk yang berbentuk lain yang kita sebut sebagai janin. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 172, Allah sudah ingatkan lagi bahwa ternyata kita dahulu pernah diambil kesaksiannya. Kesaksiannya apa? Bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan kita. Dan ini akan kita pertanggungjawabkan pada saat kita kembali ke akhirat. Apa konsekuensi ketika kita menjadikan Allah adalah satu-satunya Tuhan. Sebagai satu-satunya hamba, kita adalah hambanya Allah, kita adalah hamba dari Tuhan yang Esa, lalu apa yang sudah kita kerjakan untuk membuktikan itu semua? Pertanyaan kedua yang mungkin banyak sekali teman-teman yang usia 20-an, 30-an, bahkan nggak tahu jawabannya. Untuk apa sih aku ada di dunia? Pernah ngerasa nggak sih, kenapa sih kita harus ada di dunia? Apa sih misi yang Allah tetapkan sama kita? Apa sih misi saya sebenarnya di dunia? Allah pernah jawab ini gitu ya dalam 2 ayat. Yang pertama surat Az-Zariyat ayat 56, bahwa tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka seharusnya apapun yang kita lakukan, mulai dari melek mata sampai mermata lagi, semua adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Kita kuliah, it's part of ibadah. Kita berbakti sama orang tua, it's part of ibadah. Dan ibadah itu bukan hanya tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat. Ada juga ibadah hati, di mana kita menautkan ketawakalan kepada Allah, keimanan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah. Dalam setiap gerak langkah kita, sesederhana minum, makan, tidur, itu akan semua menjadi nilainya ibadah ketika kita melakukan hanya untuk Allah SWT. Hanya untuk kebaikan, hanya untuk memberikan perbaikan, menjadi hamba yang bersinar karena kemuliaannya di hadapan Tuhannya. Itu yang kita kejar. Jadi jangan sampai kita hilang arah, kita lupa kita hadir di dunia untuk apa. Kenapa sih saya harus kuliah? Kenapa sih saya misalnya harus berbakti sama orang tua? Kenapa sih kita harus capek-capek kerja misalnya? Ini semua jawabannya sudah Allah kasih, bahwa hakikatnya apapun yang kita kerjakan, luruskanlah niat kita yang pertama dan utama adalah untuk beribadah kepadanya. Kemudian yang kedua, di surat Al-Baqarah ayat 30, Allah katakan lagi, salah satu misi yang Allah tetapkan kepada hamba-hambanya adalah untuk menjadikan mereka seorang khalifah di muka bumi. Yang pertama tentu menjadi seorang khalifah bagi diri kita sendiri. Kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia, bertanggung jawab atas setiap baik dan buruknya. Kemudian kita juga Allah harapkan menjadi seorang khalifah, menjadi seorang pemimpin di muka bumi yang bisa membawa perbaikan dan tidak berbuat kerusakan. Bukan bagian dari orang-orang fasik. Jadi ini adalah 2 misi utama kita. Kenapa harus ada? Paling utama sudah Allah jelaskan di surat Az-Zariyat ayat 56. Dan ingat teman-teman, jangan pernah lupa apapun yang kita lakukan, bahkan sesederhana untuk ikut kajian pada pagi hari ini, niatkan untuk ibadah karena Allah, maka Allah akan mencatatnya sebagai bagian dari pahala-pahala, pundi-pundi amal yang tengah kita perjuangkan untuk semakin mendekat kepadanya. Yang terakhir pertanyaannya, kalau udah tahu kita itu siapa, dari mana, untuk apa kita ada, pertanyaan selanjutnya adalah saya tuh mau kemana sih? Saya mau kemana di sini? Dan ternyata Allah hanya ciptakan 2 tempat sebagai tempat peristirahatan akhir oleh hamba-hambanya. Yaitu hanya ada 2, yang satu surga, yang satu neraka. Sama-sama Allah jelaskan dalam surat yang sama, di surat As-Sajdah ayat 19, yaitu untuk mereka yang beriman, semua bermula dari keimanan. Kedua, mengerjakan amal saleh. Sudah ada iman, wujudkan dengan perbuatan.
beriman dan mengerjakan amal soleh, maka Allah jadikan jannah, Allah jadikan surga sebagai tempat kediaman, sebagai pahala atas apa yang mereka kerjakan. Kurang lebih nih kalau dibilang adalah bayarannya, ini balasannya, ini adalah dari segala usaha yang kita lakukan, maka ujung keberhasilan Allah berikan di akhir. Keberhasilan yang paling tinggi adalah ketika Allah mengizinkan kita menginjakkan kaki di surganya yang mulia. Sedangkan opsi kedua adalah neraka. Allah terangkan di ayat setelahnya, di As-Sajdah ayat 20. Orang-orang fasik, orang-orang kafir, Allah juga sediakan sebuah tempat yang Allah sebut dengan Jahannam. Dan begitu sedih kondisi mereka yang ada di sana. Dan nggak ada tempat pertengahan, nggak ada tempat antara surga dan neraka. Maka ketika kita berpikir, pada saat ini, apa yang kita lakukan itu apakah lebih mendekatkan kita kepada surga atau lebih mendekatkan kita kepada neraka? Itu akan lebih membuat kita berpikir, kembali mengulang, kembali memahami dan meresapi segala yang kita lakukan. Apakah sudah membawa kebermanfaatan atau ternyata hanya terlarut dalam kesia-siaan. Nah, kenapa akhirnya penting kita paham ketiga poin terpenting tadi? Karena kalau kita tidak sadar, kita nggak bisa sabar. Kalau kita nggak sadar bahwa hakikatnya kita adalah seorang hamba, kita nggak sadar bahwa hakikatnya kita adalah seorang khalifah yang Allah utus ke dunia, kita bisa nggak sabar. Kita nggak sabar menjalani ketaatan. Ketaatan itu sederhana menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan puasa. Apakah hati kita sudah beriring dengan ikhlas atau masih dengan dumel? Ini akan membuat kita nggak sabar kalau kita nggak sadar. Jadi pertama, tidak sabar menjalani ketaatan. Ini termasuk yang kedua, tidak sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Apa yang Allah nggak suka kita lihat, kita masih lihat nggak sih? Ketika Allah bilang kita nggak boleh ngegosip gitu ya, kita masih gosip nggak sih? Jadi yang kedua adalah kesabaran dalam menjauhi kemaksiatan. Dan yang ketiga, kita bisa cepat tidak sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Ini tiga hal yang semuanya perlu kesadaran sebelum kita dapat melakukan kesabaran. Dan Allah ingatkan kembali di surat Al-Ahzab ayat 71, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kuncinya apa? Taat. Dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Allah bilang A, kita kerjakan A. Allah bilang jangan lakukan B, jangan lakukan B. Senantiasalah berdiri dalam jalur ketaatan, sehingga kita akan masuk ke dalam golongan yang Allah berikan keberuntungan yang besar. Kalau misalnya kita ingat gitu ya, salah satu doa yang mungkin setiap hari kita baca, setiap sholat kita baca, 5 kali sehari, bahkan mungkin lebih kali ya. Ini doa, kalau bahasanya adalah doa sapu jagat gitu ya. Doanya mungkin teman-teman pasti semua sudah tahu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ini sebenarnya sudah menggambarkan judul sharing kita pada pagi ini terkait dengan life balance. Apa yang Allah highlight? Yang pertama, Allah bilang bahwa di sini doa yang kita panjatkan adalah Rabbana atina fid dunya. Berikanlah kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan akhirat. Jadi kita nggak cuma minta kebaikan akhirat aja sama Allah, tapi kita juga minta kebaikan dunia. Dan tapi terakhir, highlight-nya adalah peliharalah kami dari siksa neraka. Maka kebaikan apapun yang kita terima di dunia, ujungnya adalah untuk menghindari siksa neraka. Ini pesan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Life balance yang kita kejar bukan hanya kebaikan di dunia, tapi lebih penting kebaikan di akhirat. Dan kita selalu berdoa bahwa kita dihindarkan dari siksa pedih dari azab yang ada di neraka. Maka life balance antara dunia dan akhirat Allah ingatkan kembali dalam surat Al-Qasas ayat 7. Carilah negeri akhirat pada nikmat yang diberikan Allah kepadamu, tapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Artinya apa? Kita nggak bisa menjalani hidup hanya fokus di akhirat aja. Kenapa akhirnya orang-orang yang misalnya setiap hari gitu ya fokusnya ibadah aja, tapi dia lupa dengan bagianmu di dunia. Allah ingatkan di surat Al-Qasas ayat 7. Kenapa dibilang harus balance? Akhirat adalah hal yang penting. Kenapa akhirnya dia dimulai dengan kalimat yang pertama? Kenapa akhirnya di Al-Baqarah dia menjadi kalimat akhir penekanan untuk menghindari siksa neraka? Carilah negeri akhirat, itu yang paling pertama. Kita harus mengejar akhirat kita terlebih dahulu, tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Artinya apa? Kita masih punya bagian di dunia yang harus kita kerjakan, harus kita maksimalkan menjadi bagian dari pengumpulan pundi-pundi amal dan kebaikan untuk menuju negeri akhirat. Ini adalah salah satu quotes ya, paling bagus dari Imam Syafi'i gitu ya. Salah satu hal yang harus kita kerjakan sebenarnya, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupukmu. Ini intinya. Akhirat itu adanya di hati, dunia itu cukup di tangan, jangan kebalik.
dan kematian ada di pelupuk mata kita. Kita senantiasa sadar bahwa kita nggak pernah tahu Allah kasih umur sampai kapan. Sampai besok, 2 hari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, 2 tahun lagi, kita nggak pernah tahu. Ketika seseorang tidak pernah berpikir tentang maut, mereka akan lebih sedikit untuk berbuat amal dan kebaikan. Semakin kita ingat mati, kenapa akhirnya para sahabat gitu ya, banyak banget sering kali nangis bermalam-malam karena mereka memikirkan akhirat mereka. Amalan saya belum cukup. Padahal mereka ahli ibadah, apalagi kita ya yang ibadahnya masih bolong-bolong misalnya. Jadi tips yang paling utama adalah jadikan akhirat di hati kita. Kita akan senantiasa berpikir akhirat, akhirat, akhirat. Itu tujuan utama. Dan dunia ada di tangan kita. Kita yang genggam dunia. Kita yang bisa menggenggam dunia untuk memberikan kebaikan di akhirat dan menjadikan kematian, sakaratul maut, zikrul maut, mengingat mati di depan mata kita agar senantiasa terus berlomba dalam kebaikan menuju Allah. Maka life balance, seimbang antara dunia dan akhirat, ini adalah poin terpentingnya. Ada di 5 hal ini yang harus kita pegang. Yang pertama, kita harus hidup dengan merasa bahwa dunia ini sebenarnya adalah jembatan atau bridging. Bridging untuk menuju kehidupan abadi di akhirat nanti. Jadi apapun yang kita kerjakan di dunia, itu semua adalah, kalau bagi saya, adalah tempat kita menabung pahala. That's it. Nggak lebih dan nggak kurang. Jadi apapun yang kita lakukan gitu ya, mau kita capek-capek sekolah, capek-capek ngasih kebaikan, capek-capek berbakti kepada orang tua, semua adalah kumpulan pundi-pundi amal yang kita berharap dapat menjadi jembatan keridhaan Allah agar kita mencapai akhirat yang lebih indah. Kemudian yang kedua, pesan kedua yang juga nggak boleh ketinggalan adalah genggamlah dunia di tanganmu agar kau bisa senantiasa mengendalikan kehidupanmu. Artinya apa? Kalau kita juga nggak megang dunia, ini nggak bisa. Kita harus bisa paham apa yang kita berikan di dunia ini. Apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini. Apakah bernilai kebaikan, apakah membawa perbaikan, dan sehingga ketika kita sudah bisa menggenggam dunia di tangan, dia tidak akan pernah masuk ke dalam hati. Dia cukup berhenti sampai tangan kita saja. Menjadi sesuatu hal yang dengan mudah kita lepaskan kembali. Artinya apa? Ketika kita menjadikan dunia di tangan, ketika kita nggak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita akan dengan cepat melepaskan. Jangan sampai ia masuk ke hati yang ketika hilang sakitnya luar biasa. Kadang kita suka kebalik. Salah satu tanda kita menjadikan dunia di hati adalah ketika kita merasa tidak ikhlas melepas sesuatu yang memang bukan milik kita. Jadi itu yang harus kita ingat. Jadi genggamlah dunia cukup di tangan kita. Dan yang ketiga, jadikanlah akhirat kita selalu di hati. Kita akan sedih ketika kita tidak mampu berlomba untuk menjadi seorang muslimah yang salihah. Kita akan lebih merasa sedih ketika teman-teman saya sudah bisa melakukan berbagai ibadah gitu yang Allah tetapkan, sudah bisa menghafal Quran, sudah bisa misalnya berangkat haji, sudah bisa berbakti dengan orang tuanya, tapi saya masih di sini-sini aja. Jadikan itu sebagai parameter kita untuk bisa iri kepada orang. Iri kepada ibadah yang dikerjakan jauh lebih baik daripada kita. Dan yang keempat, ingatlah kematian di pelupuk mata kita agar kita nggak pernah lengah untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Selalu kita mengejar kebaikan. Kita ingin menghindari adanya kemungkaran. Dan yang terakhir, teruslah merasa bahwa Allah itu dekat. Allah itu sangat dekat yang selalu melihat kita dalam setiap menit yang terlewatkan. Dengan tidak merasa gitu ya, bahasanya adalah ma'iyatullah, kita merasa kehadiran Allah dalam setiap lika-liku kehidupan kita, dalam setiap tangis kita, dalam setiap lelah kita. Allah itu lihat, Allah is watching us. Allah selalu melihat kita, dan Allah sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Jadi kadang yang membuat kita lupa gitu ya, melakukan hal maksiat, melakukan hal yang sia-sia karena kita lupa. Ternyata ada zat yang maha besar, zat yang maha kuasa, senantiasa melihat dan senantiasa begitu dekat. Maka Allah katakan lagi di surat At-Taubah ayat 105, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa-apa yang telah kamu kerjakan. Artinya apa? Allah nggak pernah luput. Zat yang bisa menghitung dengan sangat teliti setiap kesedihan hati, setiap lelahnya fisik diri, begitu malasnya kita dalam keseharian kita, Allah itu bisa lihat dalam setiap laku dan kerja. Allah, Rasul, orang-orang mukmin itu mencatat.
Dan nanti mereka melihat pekerjaan kita, bahkan yang gaib dan yang nyata. Artinya apa? Yang baru terlintas di hati itu Allah tahu. Ya Allah, saya pengen sedekah tapi duitnya nggak ada misalnya. Allah itu nyatet setiap niatan, setiap yang ada, baik ia masih gaib atau nyata, Allah tahu. Dan nanti ada masanya Allah akan memperlihatkan kepada kita apa-apa yang sudah kita kerjakan, apa-apa yang sudah kita rencanakan. Nah, bagaimana cara mengejar pahala di dunia? Ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan. Yang pertama adalah melalui bidang keilmuan. Teman-teman di sini kuliah, mengambil jurusan masing-masing gitu ya. Dengan keilmuan kita, kita bisa berikan kebermanfaatan apa untuk orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, lewat jalur penelitian. Mungkin ada teman-teman yang sukanya bermain di namanya lab basah, ada lab kering gitu ya. Lakukan penelitian. Ini bisa primer, sekunder, nggak ada masalah. Yang penting dari penelitian itu diharapkan kita dapat memberikan kemajuan ilmu pengetahuan dan juga perbaikan untuk pengambilan kebijakan. Yang ketiga adalah pengabdian masyarakat, bagaimana kita bisa langsung terjun langsung membantu masyarakat, karena ada sebagian gitu ya teman-teman muslimah yang memang sukanya langsung di lapangan gitu, dibandingkan duduk di belakang meja. Jadi nggak ada masalah, bisa lewat pengabdian masyarakat, bisa dengan menciptakan inovasi, memberikan edukasi-edukasi, dan yang terakhir pastikan kita menjadi bagian dari solusi. Itu yang paling penting. Janganlah kita menjadi bagian orang-orang yang lebih suka mengomentari daripada menjadi bagian dari solusi. Dan semua hal yang tadi lagi-lagi menjadi ladang pahala kita untuk mengejar akhiratnya. Jadi apapun yang kita kerjakan, jangan dikerjakan hanya untuk mengejar kedudukan. Jangan untuk mengejar jabatan, itu bonus. Kalau Allah kasih, alhamdulillah. Kalau Allah nggak kasih, nggak ada masalah. Karena tujuan utama kita adalah memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Maka gimana tipsnya? Setiap cita-cita pasti akan terwujud apabila ada 6 di sini saya catat. Yang pertama, diperkuat dengan iman. Ini landasan yang paling utama dan paling pertama yang harus kita pegang. Ketika kita punya cita-cita yang besar, saya pengen seimbang dunia dan akhirat saya. Saya pengen dunia ada di tangan saya dan akhirat ada di hati saya. Semua akan bermula dari iman yang kuat di dalam hati kita. Yang kedua, dilengkapi dengan keikhlasan yang mendalam. Ketiga, ditambah dengan semangat yang berkobar. Yang keempat, perencanaan yang rapi. Kelima, mulai beramal. Dan yang keenam, siap berkorban dalam melaksanakannya. Mulai dari iman, lengkapi dengan keikhlasan, semangat, perencanaan, beramal, dan berkorban. Maka step by step-nya, rules number 1 adalah yang paling pertama, ayo kita buat perencanaan. Karena kalau kita nggak pernah merencanakan, kita nggak akan termotivasi untuk memberikan sesuatu hal yang lebih besar. Kalau kita membiasakan diri kita, ya udahlah, hidup mengalir aja seperti air, kita nggak akan pernah bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih besar dari apa yang kita impikan. Jadi coba set up your goals, bikin goals kita, bikin perencanaan yang realistis, tapi jangan bombastis. Yang ketiga, buat jadwal tahunan, bulanan, mingguan, harian, dan yang paling penting, kerjakan apa yang sudah direncanakan. Dan disiplin dengan timeline yang sudah ditetapkan. Yang kedua, senantiasa menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Karena apa? Kalau berdasarkan hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, di antara tanda sempurnanya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan bukan ngomongin nggak ngelakuin maksiat ya. Tanda sempurnanya Islam adalah saat ia sudah mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini yang kita kejar. Mungkin sebagian dari kita masih ini ya terlarut gitu ya dalam hal yang mungkin nggak maksiat tapi sia-sia. Kenapa? Karena pada akhirnya seorang muslim akan bertanggung jawab penuh kepada setiap langkah, setiap perbuatan, setiap waktu yang dipergunakan, dan setiap kata yang diucapkan. Dan rules nomor 3 adalah tawazun. Kita balik lagi ke konsep seimbang. Tapi ternyata seimbang ini untuk di dunia bahkan harus seimbang 3 hal. Seimbang 3 hal ini apa? Ada ruhiyah, ada fikriyah, ada jasadiyah. Kita senantiasa memperkaya ruhiyah kita, menjaga ruhiyah kita dengan apa? Ibadah-ibadah kepada Allah, dengan senantiasa melakukan ibadah hati, takwa, tawakal, iman, tapi jangan lupa ada porsi jasadiyah. Jasadiyah itu adalah dengan menjaga kesehatan kita. Dan jangan lupa yang ketiga, fikriyah, terkait dengan akal kita. Sudah sejauh mana kita belajar mengenal keilmuan Allah yang sangat luas, bagaimana ketiga hal ini dapat berjalan seimbang. Dan yang keempat, rumusnya adalah, saya mau punya rumus gitu ya dalam hidup saya percaya bahwa
Keberhasilan itu akan berbanding lurus dengan perjuangan. Gak mungkin kita ingin mengharapkan sebuah keberhasilan yang besar kalau usaha kita masih minimal. Gak mungkin kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar kalau itu semua tidak dimulai dengan perjuangan yang juga besar. Jadi intinya adalah kita harus siap untuk berjuang ketika kita ingin mendapatkan keberhasilan. Kalau kita ingin mendapatkan dunia dan akhirat, kita akan butuh perjuangan yang lebih besar karena kita harus bisa menyeimbangkan antara urusan dunia yang ada di tangan kita dengan akhirat yang ada di hati kita. Dan yang kelima, ini yang kadang kita suka lupa adalah melakukan muhasabah. Kenapa? Karena orang yang hidupnya akrab dengan muhasabah, ini hatinya selalu hidup. Dia akan selalu terjaga, enggak mati, enggak lalai. Karena kita lupa ngitung amal kita, ini yang sering ngebuat kita lalai. Pada suatu saat gitu ya, saya pernah dengar kisah seorang sahabat pada saat di pinggir jalan, dia bertemu dengan sekelompok pemuda, lagi ketawa dengan girangnya gitu ya, ketawa dengan begitu besar gitu. Kemudian ditanyakan oleh seorang sahabat tersebut, apa yang membuatmu begitu tertawa bahagia sedangkan engkau belum tahu apakah akan berakhir di surga atau neraka? Kadang kita lupa gitu. Kadang kita lupa berhitung, kita lupa untuk muhasabah, menghitung amal kita udah cukup nggak ya? Kalau kita udah ngerasa terlalu pede gitu, yang ngerasa bahwa amalan saya sudah cukup, mungkin kita nggak akan peduli dengan amalan-amalan yang lain. Tapi ketika kita paham bahwa apa yang kita lakukan masih jauh dari cukup, masih amat sangat kurang, kita akan menghitung apakah yang saya sudah kerjakan hari ini lebih baik dari kemarin, apakah yang saya kerjakan bulan ini lebih baik daripada bulan lalu, atau sama, atau bahkan lebih buruk. Apakah tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, ataukah sama atau lebih buruk. Kita harus senantiasa berhitung, bermuhasabah, menjadikan hati kita hidup dan merasa bahwa kita ini masih banyak kurangnya. Masih harus senantiasa mengejar amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan yang keenam adalah mengakarkan motivasi hanya kepada Allah. Cukup Allah dan hanya karena Allah, bukan karena lainnya, bukan karena makhluknya, bukan karena pujian manusia, tapi hanya karena Allah saja. Ketika kita menjadikan Allah sebagai landasan, maka ia akan menjadi muara atas segala kekuatan. Ketika kita mulai hilang keseimbangan, mulai merasa jatuh, bertubi-tubi dari tantangan-tantangan, maka cobalah kita mengembalikan hati kepada semulia-mulia niatan. Niatan kita adalah menjadi seorang hamba Allah gitu ya. Kembalikan niatannya kepada itu untuk mengejar surganya Allah. Maka perbedaan antara mereka yang berhasil dengan yang bukan masalah siapa yang IQ-nya lebih tinggi, siapa yang lahir dari keluarga kaya dan lain sebagainya. Tapi yang menentukan seseorang berhasil dengan tidak, ini adalah masalah kesungguhan dan juga kemauan. Sudah sejauh mana kesungguhan kita, sejauh mana kemauan kita. Maka kita diingatkan gitu ya dengan wanita-wanita zaman Rasulullah, ada Khadijah binti Khuwailid, wanita yang paling mulia sepanjang masa, ada Aisyah binti Abu Bakar, bahkan yang namanya dipulihkan langsung dari langit ketujuh dan istri Rasulullah di dunia maupun di surga. Kita kenal ada Hafsah binti Umar, seorang wanita ahli puasa, ahli tahajud, dan juga istri Rasulullah. Kita kenal Fatimah binti Rasulullah, putrinya Rasulullah, wanita paling mulia di antara para penghuni surga. Kita kenal Asma binti Abu Bakar, wanita dengan 2 ikat pinggang yang dalam kondisi hamil yang sudah dengan perut sangat besar, menanjak gitu ya, melalui perjalanan bukit yang sangat tajam, kerikil, kemudian memberikan makanan gitu ya untuk Rasulullah dan juga untuk Abu Bakar. Dan yang terakhir adalah Zainab binti Khuzaimah, yaitu ibundanya orang-orang miskin. Sedikit kita coba lihat gitu ya, dari list yang saya keluarkan di sini, wanita-wanita pada zaman Rasulullah ini punya karakteristiknya sendiri. Mereka menjadikan akhirat di hati mereka. Lihat apa yang mereka lakukan. Apa sih yang mau menjadi trademark kita? Branding kita tuh apa sih? Kita pengen dikenal Allah sebagai apa? Bukan dikenal manusia. Ada 2, mungkin ketika teman-teman gitu ya, ketika saya mungkin berbicara terkait dengan life path untuk karir, mungkin nanti akan saya tanyakan, kita ingin menjadi seseorang yang dikenal di dunia sebagai apa? Tapi yang lebih penting lagi, kita ingin punya branding di akhirat sebagai apa? Apakah sebagai seorang wanita ahli puasa, wanita ahli tahajud, ataukah tadi ibundanya orang-orang miskin, wanita yang sangat loyal untuk bersedekah, bahkan nggak punya sekalipun akan tetap ia berikan. Ibadah apa yang merupakan gacoan kita? Atau ibaratnya adalah ibadah apa sih yang paling kita bagus di situ, kita kencangkan. Apakah mungkin wanita yang lebih suka membaca Quran, hafizah misalnya, kita pilih, kita mendekat kepada Allah dengan cara yang apa? Kita ingin Allah mengenal kita sebagai hamba yang spesial di bidang apa?
Maka ini bukan tentang zaman yang berputar, namun tentang seberapa teguh kita mampu menggenggam ketakwaan. Mungkin ada yang merasa bahwa, Mbak itu kan wanita-wanita di zaman Rasulullah, ya wajarlah kalau mereka hebat-hebat. Ini bukan masalah zaman yang berputar, ini tentang seberapa teguh kita mampu menggenggam ketakwaan. Maka ini adalah pesan saya untuk teman-teman semua, jadilah muslimah yang otentik, ini yang penting. Otentik itu artinya apa? Muslimah yang tahu mau dibawa kemana hidupnya, peran dan prioritas apa yang perlu dikerja, dan dia nggak terpengaruh dengan capaian atau godaan dari orang-orang di sekelilingnya. Yang ia lakukan, ia fokus mengerja kebaikan dan perbaikan untuk dirinya. Bukan ngomongin orang, tapi ia fokus dengan perbaikan yang harus ia lakukan. Dan ia senantiasa taat kepada Rob Sang Maha Pencipta, senantiasa merunduk dalam ketakwaan seorang hamba. Jadi ini pesan pentingnya, jadikanlah diri kita sebagai seorang muslimah yang otentik, yang tahu dia ini mau kemana. Dia tahu dia harus membawa akhirat di hatinya dan dunia cukup di tangannya. Maka dalam Al-Quran, Allah katakan yang pertama adalah berlomba-lombalah karena dunia ini adalah arena pertarungan. Dan bersegeralah karena sejarah tidak pernah menunggu kesiapan kita, dan bekerjalah karena hanya mereka yang berusaha keras yang pasti akan mendapatkan, dan berangkatlah karena diam di tempat tidak akan pernah merubah keadaan. Jadi ini hal yang harus kita ingat. Allah sudah ingatkan kita untuk segera berlomba, harus bersegera, mulai bekerja, dan berangkat. Maka berlombalah kita untuk menjadi hamba yang spesial di mata Robnya. Ini yang harus kita kejar. Yang apa? Yang bersinar karena iman, yang mulia karena keikhlasan, yang menaiki anak tangga ketakwaan dengan perjuangan dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Kenapa? Karena udah pasti di tengah-tengah perjalanan kita di dunia, ini akan ada banyak cobaan dan tantangan. Namun kita harus ingat kembali, hanya ketaatan dan ketakwaanlah yang menjadi sebaik-baik bekal. Terakhir, ini epilog dari saya, jika seseorang memperlombaimu atas dunia, tinggalkan saja itu baginya. Tapi jikalau akhirat soalnya, dahuluilah ia segera. Kenapa? Karena Allah akan karuniakan dunia pada yang dicintanya, tapi juga bagi orang yang dimurkanya. Tapi akhirat itu hanyalah untuk kekasih-kekasihnya. Maka yang akan kita perlombai, yang akan kita kejar adalah ibadah-ibadah akhirat, dan menjadikan dunia bagian dari perjuangan kita untuk menabung pahala untuk menuju akhirat yang kekal abadi adanya. Mungkin itu dari saya yang bisa saya sharing pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Masya Allah sekali. Terima kasih Kak Dewi atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga menjadi berkah dan bagi kita semua dapat mengamalkan ilmu yang telah disampaikan tadi. Saya sendiri juga jadi menambah ilmu baru dan jadi diingatkan kembali bahwa kehidupan ini tuh untuk akhirat-akhirat lagi. Mungkin selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Di kolom chat di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Nanti saya bacakan terlebih dahulu. Tadi ada yang bertanya atas nama Siti Maro. Mau tanya Kak Dewi, bisa sharing ibadah apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa mendukung life balance? Mungkin kepada Kak Dewi bisa dijawab lebih dahulu. Iya, jadi kalau tadi saya bilang ya ibadah ada ibadah fisik, ibadah yang terlihat kita lakukan. Itu mulai dari ibadah sholat gitu ya. Kemudian sholat itu juga kebagi dua, ada sholat yang wajib, ada sholat yang sunnah. Siapa tahu dari teman-teman di sini ada, pokoknya saya hobinya duha Kak, saya nggak pernah ngelewatin duha, misalnya kita set up goals gitu ya. Dari usia saya 18 tahun sampai sekarang, sudah sekitar 3 tahun saya nggak pernah ngelepas duha saya. Ada yang mungkin sukanya sholat tahajud, kuatin di sana. Teman-teman lebih nyaman gitu ya untuk punya gacoan ibadah tuh ibadah yang mana. Sholat wajib ya pasti semuanya nggak mungkin bisa berlomba gitu ya. Masalah berlomba tuh masalah kekhusyuan dalam sholat wajib kita. Tapi sholat sunnah ada banyak, dari mulai sholat duha, sholat tahajud, kemudian ada juga yang mungkin suka melaksanakan sholat lainnya gitu, ada sholat tobat apa segala macam, pokoknya banyak lah. Teman-teman tentukan gitu. Itu pertama sholat. Kita masuk ke puasa. Puasa ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau teman-teman misalnya di sini, saya suka ke Senin sama Kamis, atau mungkin kita coba dari level puasa terendah gitu ya.
Ayamul bid misalnya, puasa 3 hari selama 1 bulan. Kalau misalnya, Kak, saya udah biasa nih ayamul bid setahun saya nggak pernah lewat gitu kan. Saya pengen nyoba Senin Kamis, ada juga teman-teman yang mungkin jago di bidang puasa, udah jarang makan gitu ya, apalagi anak kosan mungkin malas makan, jadi mungkin lebih prefer, saya suka puasa Kak, Senin sama Kamis. Atau ada juga yang sampai ke tingkat selanjutnya, yaitu melaksanakan puasa Daud. Ini bisa sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Ada banyak banget langkah ibadah yang bisa kita ambil. Mana yang menurut teman-teman lebih dekat, lebih mudah apa yang kita kerjakan. Kemudian kita juga tahu ada zakat gitu ya. Zakat ini juga nanti kebagi dari zakat yang wajib sampai zakat yang mungkin sifatnya sunnah gitu ya, dalam artian wajib itu dari mulai zakat fitri dan zakat mal ketika sudah mencapai nisab gitu ya. Tapi ada juga mungkin kita ingin lebih banyak di sedekah, kita lebih banyak di infak, kita lebih banyak di sodakoh. Kerjakan itu. Kemudian yang selanjutnya itu tadi ibadah-ibadah fisik ya. Ibadah fisik aja bisa kita pilih, kita mau ngejar yang mana. Ibadah hati ini jauh lebih rumit. Sebenarnya jauh lebih rumit. Kenapa? Di sana ada belajar kata ikhlas. Jadi nggak bisa kita ngukur ya. Yang ngukur tuh hanya kita sama Allah. Allah yang tahu nih hamba udah benar-benar ikhlas atau belum. Karena nggak bisa juga diukur sama manusia. Kita nggak bisa bilang, ih kamu nggak ikhlas ih. Kita nggak pernah bisa tahu teman kita tuh udah ikhlas atau belum. Hanya Allah yang tahu takaran hatinya. Kita akan belajar makna ikhlas, kita akan belajar makna iman, seberapa kita yakin sama Allah dengan ketetapannya, karena kadang di tengah-tengah kita hidup gitu ya, ada aja yang bikin keimanan kita goyang. Sesederhana mempercayai misalnya zodiak, sesederhana ada yang misalnya lebih takut kepada setan daripada Allah misalnya. Banyak banget. Ini masih masalah iman semua, ini masalah tauhid. Tauhid kita lurusin dulu. Itu masalah ibadah hati. Kemudian masalah tawakal, kita udah senantiasa bergantung sama Allah belum sih? Jangan-jangan kita masih ngerasa bahwa apapun yang kita lakukan adalah karena kita yang bisa gitu. Saya selalu percaya bahwa apapun yang sudah saya dapatkan sampai dengan hari ini bukan karena saya bisa, tapi karena ada Allah yang mampukan kita. Ini yang harus kita paham. Kita dapetin segala kenikmatan, segala kesulitan itu sudah ada ACC-nya dari Allah. Allah udah taken gitu, iya saya izinin gitu. Jadi nggak mungkin teman-teman di sini masuk kuliah gitu ya, di universitas manapun itu sudah dengan izin Allah, atas izin Allah. Jadi kita bisa kumpul di hari ini itu pun atas izin Allah. Itu ibadah hati. Ibadah hati jauh lebih kompleks, jauh lebih rumit, jauh lebih harus kita belajar madal khayah sepanjang hidup kita. Nggak bisa kayak saya udah lulus nih belajar ikhlas, nggak bisa. Ikhlas itu perjalanannya sampai akhir gitu. Belajar untuk taat, belajar untuk tawakal itu sampai akhir karena di tengah jalan seringkali ada hal-hal yang membuat hati kita bergerak, kecenderungan kita mulai berpindah. Jadi ini mungkin dua jenis ibadah gitu ya yang harus kita kejar, ada banyak banget. Teman-teman silahkan, ibadah fisik minimal harus dikejar, ibadah hati semua ayo kita sempurnakan. Kita harus mulai menata hati kita, bagaimana menguatkan tauhid kita, menjadikan Allah sebagai prioritas utama kita di atas segalanya. Jadi kita bergerak hanya dan untuk karena Allah saja. Itu mungkin Viandra untuk pertanyaan yang pertama. Masya Allah, terima kasih Radeli atas jawabannya. Mungkin izin melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Tadi di atas nama Ramzani Lutfi, izin bertanya, melihat banyak sekali peran yang Kak Dewi kerjakan, bagaimana Kak Dewi memaknai lelah yang Kak Dewi dapatkan? Karena saya masih semester 1 di perkuliahan pun merasa terkadang masih suka mengeluh. Baik, untuk Kak Dewi mungkin dipersilakan. Makna lelah ya, jadi apa ya? Saya punya moto, saya punya prinsip, saya punya value. Ketika saya tengah berada dalam puncak kelelahan saya, itu adalah puncak kenikmatan saya. Jadi ini value yang mungkin beda sama orang. Kenapa? Karena mungkin saya ngerasa bahwa dengan saya sangat lelah di hari ini, Allah sedang siapkan balasan yang jauh lebih besar lagi. Ini yang harus kita pindah mindset. Kadang kita ngerasa sedih gitu ya, Allah capek banget sih terus ngeluh. Ya Allah hari ini nggak berhenti kerjaan A, B, C, D gitu ya. Ya Allah nih gimana sih tugas ini belum selesai, ini belum apa, ini belum ini. Tapi kalau saya punya mindset beda, saya punya value. Meskipun saya nangis dalam artian saya capek banget, tapi saya senang gitu, alhamdulillah. Jadi satu kata yang keluar dari lisan saya hanyalah alhamdulillah. Allah masih kasih saya keletihan di hari ini, Allah kasih saya kesempatan untuk memperbaiki diri. Allah kasih kesempatan bagi saya untuk mengumpulkan pahala di dunia ini. Itu yang harus kita ingat. Kenapa? Karena saya percaya kadang dari lelah kita, mungkin itu yang akan mengantarkan kita ke surganya. Kita nggak tahu dari lelah yang mana, terutama lelah yang diiringi dengan keikhlasan karenanya. Bisa jadi kelelahan teman-teman di hari kemarin, 5 hari lalu, sebulan lalu, yang benar-benar nangis di hadapan Allah, ya Allah saya lelah.
ini dakwahnya banyak banget yang harus saya hadapin, dakwah keluarga, dakwah di sekolah, dakwah di kampus, segala macam. Saya masih harus ngejar akademis, apa segala macam. Jangan-jangan dari kelelahan yang itu, Allah bukakan pintu surga untuk kita. Kita nggak pernah tahu. Jadi bagi saya, bertemanlah dengan lelah, karena lelah itu yang jangan-jangan dengan lelah yang lillah karena Allah akan membuat kita bersegera menuju jannah. Itu bagi saya memaknai lelah. Dan tadi prinsip saya, puncak kenikmatan saya adalah puncak kelelahan saya. Justru saya mikir, kalau hari ini saya ngerasa nggak capek, jangan-jangan amalan saya kurang ya. Ini malaikat nyatet kebaikan apa saya hari-hari ini? Jangan-jangan malaikat nggak nyatet apa-apa gitu. Itu yang ngebuat kita lebih banyak berlomba. Fastabiqul khairat itu di sana. Ketika kita mulai merasa lelah itu adalah teman kita untuk dapat bersegera menuju surganya Allah. Dan kita lagi-lagi balikan, luruskan hati kita ketika lelah, kita ya lillah karena Allah, ikhlas karena Allah. Nggak ngerasa sedih, nggak ngerasa ngedumel, meskipun ngerasanya sedih gitu, dalam artian capek banget. Tapi kembalikan lagi itu semua kepada Allah. Ketika kita ikhlas karena Allah, Allah akan lebih memudahkan, membuka pintu kemudahan dari pintu mana saja yang Ia sukai untuk hamba-hambanya. Itu yang kita kejar. Dan itu merupakan makna lelah menurut saya. Kembali kepada Fiandra. Baik, terima kasih Kak Dewi. Jadi kita menjadikan Allah itu sebagai teman ya, yang membawa kita ke lebih dekat ke surga. Baik, sini ada mungkin pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Imania Rahma. Saya izin bertanya, bagaimana cara mengakarkan niat dan motivasi hanya karena Allah? Terima kasih. Mungkin Kak Dewi bisa langsung dijawab. Kunci utamanya adalah semua bermula dari iman ya, semua bermula dari tauhid. Yang kadang kita suka lupa gitu ya, nanti kalau teman-teman sudah menjadi seorang ibu gitu ya, hal yang kita ajarkan ke anak kita pertama kali adalah tauhid. Ini sama dengan apa yang dilakukan Rasulullah untuk para sahabat gitu ya. Untuk para sahabat yang memang belajar Islam, yang ia tekankan bukan gimana caranya sholat, bukan, tapi bagaimana mereka mengenal Allah. Bagaimana mereka paham bahwa kita adalah seorang hamba, ada Rasulullah sebagai tauladan terbaik kita. Itu yang kadang kita lupa. Kita cuma nyuruh anak, sholat, baca Quran. Tapi ketika dia tanya kenapa, bahkan kita nggak bisa jawab kenapa. Nah ini yang jangan sampai kita lewat gitu ya. Tanamkan tauhid. Ketika tauhid itu sudah kuat, tauhid itu sudah membuatkan kita faham hakikat diri kita apa, Allah itu siapa, Rasulullah itu siapa, Islam itu agama kita, panduan kita ya cuma Quran, nggak ada yang lain, maka akan lebih mudah untuk mengakarkan niat dan motivasi kita hanya karena Allah aja. Dan mungkin ini ya, salah satu hal yang harus saya highlight untuk teman-teman adalah kadang di perjalanan niat kita itu suka berubah. Yang awalnya mungkin karena Allah gitu ya, udah semangat gitu ya, pokoknya saya ingin berbuat kebaikan ini karena Allah. Misalnya kita menginisiasi sebuah proyek kebaikan gitu ya untuk masyarakat sekitar. Ya saya niatnya buat Allah, saya pengen ini menjadi ladang kebaikan saya. Di tengah jalan gitu ya, mulai banyak datang pujian. Wah iya ini bagus banget programnya, kamu baik banget ya, ini segala macam. Kadang niat kita jadi bergerak hanya untuk mendengar pujian dari manusia. Ini yang harus kita luruskan kembali, maka ada istilah meluruskan niat. Kita luruskan niat kembali hanya karena Allah. Dan tips yang kedua adalah memperpanjang niat. Bahasa saya memanjangkan niat. Apa maksudnya sih Mbak memanjangkan niat? Kadang gini ya, kalau saya tanya ke mahasiswa, apa sih niatan kalian kuliah? Kenapa sih kalian harus kuliah gitu? Kadang jawabannya berhenti pada, ya karena saya harus kerja untuk bisa saya kuliah, saya harus punya gelar gitu. Kenapa kalian mau kerja? Ya ada sebagian yang jawab untuk mengejar sebuah kedudukan yang lebih mapan, ada juga yang jawab misalnya ya untuk mendapatkan penghasilan, melanjutkan kehidupan. Kemudian setelah itu apa? Ini kalau saya tanya niat gitu ya, sesederhana niat kuliah, ini jawabannya pasti udah beragam banget. Kemudian kalau saya bilang, oke, panjangin lagi niatnya. Kenapa sih kita harus kerja? Kenapa sih kita harus mengumpulkan uang untuk melanjutkan kehidupan kita? Iya, karena apa ya? Karena kita hidup di dunia, kita ingin punya kontribusi, kita ingin membahagiakan orang tua, misalnya, panjangin lagi pertanyaannya. Kenapa kita harus membahagiakan orang tua? Kenapa kita harus berkontribusi kepada dunia? Kenapa kita harus melakukan kebaikan di dunia ini? Ya karena Allah suruh kita. Nah, panjangkan niat kita sampai ujungnya adalah Allah. Mindset kita adalah Allah oriented, nggak lain dan nggak bukan. Kadang kita suka lupa hanya berhenti pada niatan yang lebih kecil skupnya, lebih ringan nilainya. Lebih nggak penting sebenarnya. Misalnya ya tadi, ya pokoknya pengen kerja, pengen nikah, nanti punya anak, ya udah, itu adalah life cycle seorang manusia.
tapi lupa dengan hakikat kenapa ia lahir di dunia. Kenapa akhirnya tadi saya mulai sharing saya dengan hakikat kenapa kita harus ada. Nah, jadi mungkin mengakarkan motivasi dan niatan hanya kepada Allah, semua bermula dari bagaimana kita memahami siapa diri kita, bermulai dari tauhid yang ada dalam diri kita, kemudian kita lanjutkan dengan segala sesuatu yang dapat mendekatkan kita kepadanya. Panjangin niat kita kalau perlu. Yang penting kita paham bahwa yang segala hal kita lakukan adalah hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Dan semua bermulai dari tauhid. Jadi banyak-banyak baca juga untuk teman-teman gitu ya, agar paham kenapa sih saya harus melaksanakan ibadah A, B, C, D, kenapa saya harus mau capek-capek begini, kok enak ya misalnya agama sebelah cuma ibadahnya seminggu sekali, kenapa sih kita banyak banget. Itu pertama kali saya datang ke luar negeri ya, orang luar negeri bahkan kaget gitu, teman-teman saya di Inggris, hah, saya seminggu sekali aja malas banget, kamu sehari 5 kali. Itu sampai nanya seperti itu gitu. Jadi kita harus paham kenapa kita harus melakukan A, B, C, dan D. Ketika kita sudah paham, ketika kita tahu makna tauhid itu sendiri, kita akan lebih mudah bergerak melakukan ibadah, lebih ringan dalam melakukannya. Itu mungkin untuk pertanyaan ketiga. Baik, terima kasih Kak Dewi. Jadi tadi izin menyimpulkan, intinya mengakarkannya itu kunci utama itu dari tauhid ya Kak Dewi. Kemudian meluruskan niat dan memperpanjang niat. Baik Kak Dewi, mungkin di sini kita ke pertanyaan yang sudah raise hand terlebih dahulu, mungkin kepada agen Korea dari UIN, bisa on mic. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Agen Fiandra. Sebelumnya saya memperkenalkan diri kepada teman-teman semua. Saya Hoiria dari UIN Raden Mata Palembang. Saya ingin bertanya kepada Mbak Dewi Nur Asia. Di sini yang saya tanyakan pertama, amalan apa yang menguatkan Mbak Dewi ketika menjalankan peran sebagai ibu, sebagai istri, dan sebagai masyarakat dalam mengoptimalkan peran-peran tersebut? Adakah wirid yang bisa menguatkan Mbak Dewi untuk tetap kuat dan bersemangat dalam menjalankan peran tersebut? Itu yang pertama ya Mbak. Yang kedua, lalu bagaimana Mbak Dewi menjaga stamina dalam melakukan peran-peran tersebut? Adakah tips dan caranya Mbak? Terima kasih, itu saja. Terima kasih Mbak Fiandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab berarti ya, Fiandra? Iya, boleh. Jadi kalau ditanya amalan apa yang menguatkan, ya kurang lebih mungkin sama lah dengan teman-teman ya. Dalam artian apa? Tadi saya bilang, teman-teman tentuin aja gacoan yang lebih kalian suka tuh apa. Salah satu hal gitu ya, mungkin kalau saya sharing kondisi pada saat S1 dulu gitu ya. Kenapa mungkin saya sih nggak paham ya. Dalam artian Allah itu yang paling tahu takaran kita. Takaran hati kita, takaran amalan kita. Amalan yang kita kerjakan sudah benar-benar ikhlas karena Allah atau bukan. Yang pasti saya percaya adalah ketika Allah cinta dengan seorang hamba, Allah akan menjadi penglihatannya, Allah akan jadi pendengarannya, Allah akan jadikan ia melangkah kemanapun, kebaikan itu akan segera mendekatkannya. Jadi artinya apa? Kita harus buat Allah cinta sama kita. Gimana caranya Allah cinta? Ya kita harus PDKT sama Allah gitu ya. Dalam artian apa ya? Lewat ibadah-ibadah, lewat segala aktivitas yang kita lakukan semuanya hanya karena Allah, itu kayaknya yang akan membuat kita lebih mudah gitu ya untuk mendapatkan banyak kemudahan di sekitar kita. Yang ngerasa nggak mungkin itu jadi mungkin, yang ngerasa mustahil itu dapat menjadi kenyataan. Itu semua hanya karena izin Allah gitu ya. Kalau dari amalan, amalannya sama aja lah dengan yang tadi sunnah-sunnah gitu ya, mulai dari sholat rawatibnya misalnya, kalau ada yang suka sholat duha silahkan. Cuma mungkin dulu pada saat saya S1, salah satu hobi saya adalah puasanya Daud gitu. Saya suka puasa Daud memang pada saat S1 sampai dengan lulus kuliah itu masih lanjut terus gitu ya. Selama 2 tahun lebih lah saya ngelaksanain puasa Daud itu sering. Itu ngebantu saya untuk balancing terkait dengan amanah yang begitu banyak pada saat di kampus, dan saya ngerasa banyak banget dapat kekuatan dari Allah gitu. Ini tadi saya bilang, ini suatu hal yang
apa ya, nggak bisa dideskripsikan gitu. Ketika bertanya gitu ya, gimana sih ngejaga stamina? Stamina itu hanya Allah yang ngasih kekuatan dari Zat yang Maha Kuat, bukan dari siapapun juga. Yang saya pahami adalah ketika kita menyiapkan diri kita sebagai seorang hamba, kita minta kepada Allah, tergantung kita mintanya sejauh mana. Ya Allah, saya punyanya satu gelas aja. Allah akan kasih kita satu gelas. Kalau kita ngasihnya ember, Allah kasih satu ember. Tapi kalau kita menyiapkan diri kita seluas samudra, Allah akan kasih kekuatan seluas samudra juga. Jadi masalah kekuatan ini memang Allah lah yang lebih banyak berpengaruh di luar. Kalau dari kita ikhtiarnya pasti makan makanan yang baik, yang bergizi gitu ya, jangan makan junk food. Itu ngaruh lah untuk kesehatan pastinya. Jadi mulai dari ikhtiar kita sebagai manusia, dalam artian kita makan makanan yang baik, makanan yang bergizi, makanan yang halal dan thayyib, itu penting. Ngejaga ritme makan kita. Jangan sampai kita nggak makan, terus ngebuat kita asam lambung, kemudian kita kena mah. Kadang kita lupa di sana. Saya tipikal orang yang tidak skip makan. Jadi untungnya adalah ibu saya itu senantiasa bawa bekal. Saya jarang makan di luar. Itu juga bagusnya saya sih. Jadi saya paham apa yang saya makan, semua berasal dari hal yang halal, semuanya diolah dengan cara yang baik gitu. Itu salah satu hal gitu ya yang saya pegang sampai dengan saya kerja. Saya selalu bawa bekal. Saya nggak pernah makan di luar. Saya tuh nggak ngerti mau restoran yang booming A, B, C, D. Saya jarang banget makan di luar sebenarnya. Nah, jadi mungkin itu makan makanan yang halal, thayyib, kemudian jika dibutuhkan ya minum suplemen, minum vitamin, apalagi sekarang gitu ya masa-masa pandemi, ini butuh banget kita untuk ngebooster daya tahan tubuh kita, silahkan aja kalau butuh untuk mengonsumsi vitamin. Kemudian wirid khusus, sejujurnya nggak ada, saya nggak punya wirid khusus, sama aja dengan doa selesai sholat, ya panjang ya gitu, dari bukan cuma yang pendek tapi yang panjang biasa saya baca al-maqsurat pagi dengan petang, jangan pernah lupa. Itu salah satu hal yang ngejaga kita juga. Jadi itu aja sih yang sering-sering dilakukan. Tapi mungkin bagi saya gitu ya, saya ngerasa bahwa saya nggak ada yang spesial dengan ibadah saya. Dalam artian masih banyak orang lain yang mungkin ibadahnya lebih baik, lebih banyak, lebih besar, lebih sering. Tapi yang mungkin kita jaga adalah kualitas ibadah kita, dan yang kedua tadi ibadah hati kita yang mungkin lebih membuat saya lebih mudah gitu ya. Misalnya kenapa sih Allah kasih kemudahan padahal saya masih seorang hamba yang malas nih, saya masih belum bisa ngerjain ABCD, masih jauh lah dari ahli ibadah. Tapi kenapa ya Allah masih ngasih kemudahan sama saya? Lagi-lagi kadang kita lupa Allah itu sayang banget sama kita. Allah itu sayang sama hambanya. Allah tutup aib kita, Allah berikan kemudahan meskipun kadang kita lalai. Ngerasa nggak sih, kalau kita tuh hamba yang begitu banyak kekurangannya, tapi Allah itu sayang banget sama kita. Kadang kita lupa bahwa ternyata Allah itu sudah sedemikian cinta, ngasih kita nikmat bernafas, kasih kita nikmat orang tua, ngasih kita nikmat pendidikan tinggi. Teman-teman ini 11% dari orang Indonesia yang bisa lanjut ke kuliah perguruan tinggi, sisanya itu enggak. Jadi kita harus bersyukur atas setiap hal-hal yang sudah Allah titipkan dengan kita. Jadi mungkin itu terkait dengan apa sih sesuatu ya gitu ya, menguatkan. Semuanya akan bermula dari tauhid, lagi-lagi akan balik ke imanan kita, bagaimana kita mendekat kepada Allah, ketika Allah katakan, ketika hambaku berjalan, aku akan berlari kepadanya. Kadang kita lupa, untuk jalan ke Allah aja kadang kita lupa gitu. Kadang kita baru ngedekat ke Allah, ini tipikal manusia. Kita baru mendekat kepada Allah saat kita sulit. Ketika kita senang, kita lupa dengan Allah. Kita kadang baru nangis itu ya pas lagi butuh, baru pas lagi minta. Ya Allah saya pengen lulus di sini, ya Allah saya pengen dapetin beasiswa, baru ingatnya pas lagi butuh. Ngerasa nggak kalau kita menjadi orang yang baru dideketin pada saat butuhnya aja? Itu pasti nggak enak gitu. Jadikan diri kita senantiasa sebagai seorang hamba yang punya rutinitas dekat kepada Robnya dalam kondisi apapun juga. Lagi di atas, lagi di bawah, lagi senang, lagi sedih, lagi buruk, sedang baik. Apapun itu, dekatlah kepada Allah. Menurut saya, meminta itu ada etikanya. Minta kepada Allah itu ada etikanya. Nggak bisa ujuk-ujuk kita minta, kita didatengin sama teman gitu ya, minta 10 juta gitu. Apakah kita langsung ngasih? Nggak bakal gitu. Ada etikanya. Mengetuk dengan lembut dan sopan. Kita harus minta bukan pada saat butuhnya aja. Menjaga kedekatan dan keterikatan hati dengan Allah itu adalah paling utama. Jadi mungkin itu ya untuk pertanyaan yang tadi. Bagaimana kontinuitas ya. Kenapa akhirnya dikatakan lebih baik ibadah sedikit tapi continue daripada ibadah banyak digeber tapi kemudian nggak dilanjutin lagi. Jadi ayo, makanya tadi saya bilang tentuin aja mulai dari satu ibadah. Ya udah deh Kak, saya pengen baca Quran sehari. Oke, nggak usah 1 juz lah, 1 halaman. Tapi setiap hari, that's fine. Daripada kita milih baca 1 juz sehari, berhenti cuma seminggu. Nah itu yang kita kejar, kontinuitas agar Allah
lebih cinta kepada kita. Agar kita diberikan oleh Allah gitu ya, baik stamina, kekuatan untuk menjalani hari-harinya, dan Allah bukakan kemudahan dalam perjalanan hidup kita. Itu mungkin kembali pada Fiandra. Terima kasih Kak Dewi atas jawaban yang luar biasa. Mungkin tadi saya sempat melihat ada yang absen itu yang agen normal. Mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Agen Fiandra. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak Dewi, saya Nurmalasari dari UGM, Mbak. Jadi yang ingin saya tanyakan ada dua, Mbak Dewi. Yang pertama, tadi Mbak Dewi kan menjelaskan ya, dan yang saya ketahui juga Mbak Dewi udah beberapa tahun di luar negeri ya, Mbak. Nah, menjelaskan kepada teman-teman yang mungkin pemahaman agamanya berbeda sama kita gitu ya Mbak, tentang kalau Mbak Dewi itu tadi puasa Daud rutin seperti itu. Nah, sedangkan ada nih yang nggak paham kenapa sih harus puasa Daud dan sebagainya gitu. Mungkin orang Muslim juga ada yang kurang paham gitu. Nah, itu gimana caranya Mbak Dewi menjelaskan supaya tidak terkesan menggurui atau menjudge apapun kayak gitu. Nah, itu seperti apa? Dan yang kedua, ini saya sedang dibilang galau, bukan galau juga sih, masalah pekerjaan gitu Mbak. Karena ada yang ingin saya capai gitu kan, dan ternyata orang tua saya ada yang ingin diharapkan juga gitu dari saya. Nah, ini baiknya gimana gitu ya Mbak, sebagai ya wanita yang baik, muslimah yang baik dalam bertutur katanya. Nah, mungkin Mbak Dewi bisa ngasih tips juga gitu gimana cara menjelaskan supaya tidak menyakiti seperti itu. Mungkin cukup sekian Mbak Fiandra dan Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin langsung jawab berarti ya. Nah, tadi terkait dengan memberikan pemahaman misalnya terkait dengan ibadah kita gitu ya. Iya, saya di Inggris kurang lebih 6,5 tahun, lumayan lama ya. Lumayan lama di sana. Salah satu hal yang saya pelajari, justru orang-orang di sana jauh lebih terbuka daripada orang-orang Indonesia yang nggak bisa ngelihat perbedaan. Ada orang beda pakai baju sedikit aja kita jadi omongan gitu ya. Kalau mereka enggak, karena justru kenapa saya suka balik lagi ke London, saya S2 di sana, saya memutuskan S3 di sana lagi, meskipun saya punya opsi, saya pergi ke Amerika, saya punya opsi ke Eropa, tapi saya milih di Inggris. Kenapa? Ketika setahun saya di sana melakukan sekolah studi S2, saya ngerasa nuansa yang luar biasa. Bukan berarti nggak ada ini ya, nggak ada hate crime gitu ya, terkait dengan ras, terkait dengan ini, ya tetap ada di mana aja, nggak cuma di Inggris doang, itu di mana aja juga ada gitu. Cuma saya ngerasa bahwa mungkin karena di sana mereka lebih open, karena sebenarnya kurang lebih 50-60% orang yang tinggal di Inggris bukan lagi asli British. Kebanyakan ada orang Bangladesh, Pakistan yang udah lama tinggal di Inggris, akhirnya udah berkewarganegaraan Inggris, bahkan dari Eropa yang lain gitu ya. Jadi cukup mix untuk melihat budaya yang ada di sana. Ketika saya S2, satu kelas itu ada sekitar 20-an orang, 22 atau 24. Saya satu-satunya muslimah yang berjilbab lebar. Bahkan saat saya ketemu dengan salah satu orang staff yang ada di Imperial College London gitu ya, saya udah 5 tahun nggak pernah ngeliat ada orang yang kuliah di Imperial lagi, orang Indonesia, dia bilang gitu. Jadi mungkin memang hal yang baru, tapi bukan hal yang aneh. Nah, gitu. Jadi salah satu hal yang saya pelajari gitu ya, orang sana sangat open dengan perbedaan yang kita punya. Bahkan pada saat saya menjadi mahasiswa S3 gitu ya, saya menjadi student representatif. Bayangkan saya dengan kondisi minoritas gitu ya, bukan orang major di sana, bukan mayoritas di sana, dengan kondisi yang juga nggak kebanyakan orang muslim gitu ya. Saya jadi student representatif, itu mereka yang minta. Saya masuk di Athenas One gitu ya, karena ternyata mereka mengangkat equality. Equality itu artinya apa? Yang distribusinya merata gitu ya, antara kita dengan yang lain itu sama, nggak ada yang beda gitu. Nah, jadi saya belajar bahwa mereka justru sebenarnya lebih terbuka. Nah, kemudian gimana caranya kita memberikan pemahaman? Pemahamannya pelan-pelan, mulai dari sholat. Ini udah biasa banget gitu. Kadang saya keluar dulu ya, saya harus sholat dulu misalnya. Kan kalau di luar negeri itu waktunya bergerak terus ya. Kadang maghrib itu bisa jam 9 malam gitu, bukan jam 5, bukan jam 6, bisa jam 9. Jadi kadang waktu sholat kita juga geser-geser. Jadi pasti ada masanya ketika harus di kelas, saya harus izin keluar, saya sholat. Tapi itu biasa buat mereka. Bahkan saat kita harus ujian dan kita sedang ada Hari Raya Idul Fitri, mereka ngasih izin loh.
sesederhana itu. Jadi nggak terlalu sulit lah ya, tapi memang gimana cara mengkomunikasikan itu hal yang penting. Kemudian misalnya mereka nawarin saya makanan gitu ya, "Oh mohon maaf, tapi saya cuma bisa makan makanan yang halal." Nah mereka juga paham gitu ya, "Kenapa sih kamu puasa?" Jadi lebih banyak kayak kayak stupid question yang kadang juga apa ya, melatih kita untuk ngejawab, mungkin kita nggak pernah diajarin jawab itu sama orang tua kita, karena kita cuma nurut aja disuruh ibadah, kita ibadah gitu ya. Tapi jadi berpikir ketika dibilang, "Dewi, kenapa kalau orang muslim itu kerudungnya beda-beda?" Saya ditanyain gitu. Ada yang kerudungnya kayak kamu, terus yang orang Arab mungkin yang diputer-puter gitu ya, bentuknya beda. Ada lagi yang bentuknya jubah orang Afrika tuh panjang sampai ke bawah gitu ya. Kenapa pakainya beda-beda? Saya harus ngejelasin hal itu coba. Terus kayak ditanya, "Kenapa kalian puasa? Kenapa sholat 5 kali sehari? Kamu nggak capek?" Pertanyaan sesederhana itu gitu. Tapi ternyata mereka nggak antipati. They learn about differences. Mereka belajar untuk melihat perbedaan dan menghargai perbedaan itu. Itu yang paling penting. Bahkan surprisingly gitu ya, ketika saya sedang berada pada sebuah forum level Asia Pasifik, ketemu dengan teman-teman yang lain, kemudian mereka sangat menghargai sampai 20 menit kita jalan hanya untuk nyari restoran halal, demi saya makan makanan halal, untuk makan bareng sama mereka. Mereka sampai, itu lagi di Cina gitu ya, lagi di Shanghai, "Saya udah download nih aplikasi untuk ngebaca huruf Cina untuk jadi bahasa Inggris," katanya. "Ini akan ada yang halal atau enggak," gitu-gitulah. Jadi sangat lucu gitu, ketika kita bisa mewarnai mereka, mereka paham sebenarnya gitu, untuk perbedaan itu bukan sesuatu hal yang harus diperdebatkan. That's fine. Dan kalau di Inggris itu hal yang biasa banget. Ngelihat orang Sikh gitu ya, pakai turban yang tebel, kayak jadi pertanyaan. Ngelihat orang Yahudi pakai topi tinggi, jenggotnya panjang, biasa aja. Dan kita juga mulai ngerasa, oke ya, jangan ngerasa aneh. Orang Indonesia yang suka ngerasa bahwa melihat orang beda sama dia, that's a problem. Jadi kita harus mungkin lebih terbuka kali ya, dalam artian tugas kita adalah berdakwah karena Allah. Tugas saya itu, I'm showing how a good Muslim is. Saya nggak akan menjudge orang, saya akan senantiasa taat dengan ibadah saya, tapi saya profesional. Saya ngelakuin S3 saya lebih cepat dari yang lainnya. And it's a proof bahwa Muslim itu juga komitmen, mereka bisa profesional. Tugas saya itu, membawa contoh sebaik-baik Muslim seperti apa menjadi perwajahan di hadapan orang-orang yang lain. Itu mungkin terkait dengan menjelaskan perbedaan ya, insya Allah sih nggak ada masalah lah, gampang pelan-pelan aja dijelasinnya. Kadang kita yang harus lebih belajar kayak ditanya sama anak kecil gitu, kenapa sih dari jawabannya apa ya, kadang harus mikir gitu, dalam bahasa Inggris ngejelasinnya lagi. Jadi kadang harus ya pelan-pelan lah. Kemudian yang kedua, masalah kegalauan antara keinginan pribadi dengan orang tua, saran saya ya, jadi pertama, yang saya tahu orang tua itu ketika melarang, bisa jadi karena mereka nggak tahu, mereka nggak paham, mereka itu ngerasa bahwa saya pengen yang terbaik buat anak saya, kenapa saya akan ngarahin dia ke sana. Jadi, hal yang harus dibangun di sini adalah komunikasi. Gimana cara kita menjelaskan kepada mereka, tadi sudah disampaikan dengan cara yang ma'ruf, dengan kalimat yang lemah lembut, nih ini sebenarnya gini nih loh. Kadang mereka nggak tahu, karena satu nggak pernah ngelihat itu dalam kehidupan mereka. Nggak ada contoh untuk mereka lihat, untuk mereka paham. Apa yang saya lakukan, saya bisa ngasih contoh. Coba lihat deh si Mbak X, dia sekarang lagi di sini loh, ini fotonya loh. Kemarin dia bisa loh gini. Jadi kayak mulai terbuka pikiran bahwa, oh ternyata bisa ya. Kayak misalnya mungkin ibu saya ngerasa berat melepas saya karena nanti anak saya gimana di luar negeri, nanti nggak bisa masak, nggak bisa apa, segala macam. Dijelasin pelan-pelan, oh ternyata bisa ya, bahkan ketika pulang jadi lebih jago masak gitu, semua makanan Indonesia udah bisa dimasak gara-gara di luar negeri, kalau di Indonesia mungkin saya nggak belajar masak. Jadi intinya adalah berikan pemahaman, dan nggak bisa 1 malam 2 malam, itu butuh waktu gitu ya. Prinsip saya tetap birrul walidain itu paling utama, melaksanakan apa yang mereka minta itu adalah titah yang lebih dekat dengan keridhaan Allah sama saya. Jadi yang sekarang kita lakukan adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada mereka. Kalau mereka udah ikhlas, oh mudah banget buat kita. Segalanya itu jadi lebih mudah, yang nggak mungkin menjadi mungkin. Tapi semua berawal dari keridhaan orang tua yang berujung kepada keridhaan Allah. Jadi tetap coba deketin orang tuanya, ajak diskusi pelan-pelan, dan nggak cuma ngedeketin pas lagi minta ya. Datang, mijetin dulu, nyuci piring dulu, bawa makanan kesukaan mereka, that's how we do it. Jadi harus ada lagi-lagi etikanya gitu untuk ngobrol sama orang tua. Berikan waktu, dengerin mereka cerita. Jangan cuma kita yang pengen didengerin ceritanya. Dengerin orang tua itu pengen ngomong apa. Oh iya, saya ngeliat gini. Oh, ini nanti bisa begini loh, kayak gitu. Jadi mungkin intinya adalah
luangkan waktu, berikan perhatian lebih sama mereka, berikan pemahaman dengan kalimat yang lembut, kalimat yang ma'ruf gitu ya. Dan insya Allah ketika mereka sudah ridho, akan jauh lebih mudah bagi kita untuk melaksanakan apapun pilihan ke depan. Mungkin itu ya Nurmala dari saya, semoga menjawab. Balik ke Fiandra. Baik, terima kasih Kak Dewi atas jawabannya. Mungkin kita kembali ke pertanyaan yang ada di chat. Untuk pertanyaan terakhir, karena keterbatasan waktu, ini ada dari Dian Fitria. Mbak Dewi mau tanya, gimana cara kita biar istiqomah? Karena sulit sekali untuk mempertahankan hal tersebut. Mungkin Kak Dewi bisa langsung dijawab, Kak. Istiqomah itu pelajaran seumur hidup, itu sama tuh kayak yang tadi saya bilang, ibadah hati masuknya istiqomah itu. Jadi intinya adalah saya nggak akan bilang bahwa saya adalah orang yang istiqomah gitu, enggak. Kenapa? Akhirnya dalam doa kita minta ya Allah istiqomahkanlah saya. Karena Allah itu tahu al-insan dekat dengan anisyan. Makhluk itu, manusia itu dekat dengan lupa. Kita tuh sering banget lupa. Apalagi cewek ya, ada naik turunnya. Hormon sangat berpengaruh dengan diri kita. Jadi pasti itu akan membawa pengaruh gitu ya. Kadang kita ngerasa jadi lebih cranky, jadi ngerasa lebih sebel gitu ya, lebih mudah tersulut emosinya. Akan ada seperti itu gitu. Terus gimana dong? Ya tadi, kenapa satu caranya adalah meminta pertolongan Allah agar senantiasa memberikan istiqomah sampai dengan akhir hidup kita. Ingat lagi kisah-kisah para sahabat zaman dahulu gitu ya. Ada seorang ahli ibadah yang meninggal dalam kondisi hina. Dia berzina, kemudian dia meninggal. Maka dia masuk ke neraka. Tapi ada juga seseorang yang mungkin bermula dari sesuatu yang buruk, tapi kemudian Allah hadiahkan hal yang baik di akhir. Kita nggak tahu yang mana. Kenapa saya bilang jangan pernah kita menghakimi saudara kita, saudari kita, atas apa yang sedang ia lakukan sekarang. Karena kita nggak pernah tahu akhir hidup kita seperti apa. Jangan pernah ngerasa bahwa kita lebih baik dari mereka. Jangan pernah ngerasa seperti itu. Karena apa? Karena tadi kita nggak pernah tahu Allah itu akan menghadiahkan akhir yang seperti apa sih? Tugas kita adalah senantiasa mengejar konsistensi kebaikan sampai di ujung nanti. Dan kita butuh bantuan Allah, kita nggak bisa sendiri. Dan yang kedua, kita butuh teman yang lain. Kenapa akhirnya kita menikah? Kita butuh pasangan yang ngingetin kita ketika kita lupa. Itu juga fungsinya seorang pasangan ya, seorang suami. Kita mencari teman untuk sama-sama mengejar surga. Saat kita lupa, ada yang ngingetin kita. Jadi kenapa tadi? Karena manusia al-insan dekat dengan anisyan, kita dekat dengan lupa. Dan ini wajar gitu ya ketika ada naik turun, tapi serendah-rendahnya kita turun tidak membuat kita nggak bisa balik untuk naik, sebenarnya itu. Jadi boleh gitu ya ngerasa, Kak, aku lagi down banget nih, nggak bisa ngelakuin apa-apa misalnya, ngerasa lagi sedih banget, lagi galau banget, lagi kalut, apa segala macam. Kembalikan niatan dan hati kita hanya karena Allah gitu ya. Istiqomah itu pelajaran sepanjang hidup yang harus kita kejar, semua bermula lagi-lagi nanti yang akan menguatkan kita adalah keimanan kita. Ketika kita balik lagi ngerasa, oh iya amalan saya masih kurang ya, oke saya akan harus kembali ngejar amalan saya lagi. Itu kan ngebuat kita yang awalnya males, mulai lebih cepat bergerak gitu ya. Kalau teman-teman silahkan ambil tipsnya masing-masing gitu ya. Kalau saya gitu ya, ada yang nanya, Mbak Dewi kalau lagi ngerasa futur gitu misalnya, apa sih yang dilakukan? Ketika saya ngerasa bahwa saya mungkin bukan bahasanya futur ya, tapi ngerasa kenapa sih pack banget gitu. Maksudnya semua agenda tuh banyak banget dan nggak tahu harus ngapain lagi. Yang saya lakukan adalah saya diam, kemudian saya ngebuka life plan saya evaluasi apa yang sudah saya kerjakan, saya hitung lagi ke depan saya harus ngapain, saya urai semua kerumitan itu. Rencana apa yang akan saya susun ke depan. Boleh berhenti sejenak untuk berlari lebih tinggi lagi, untuk berlari lebih jauh lagi. Itu yang saya kerjakan. Jadi kalau istiqomah, itu adalah pelajaran sepanjang hidup. Nggak apa-apa teman-teman, ada masanya harus pause sebentar, pause ya. Artinya apa? Kita akan maju lagi. Tapi berhenti di satu anak tangga akan membuat kaki kita naik ke anak tangga yang lebih tinggi. Itu yang harus kita pastikan. Jangan sampai stuck di situ-situ aja, apalagi mundur ke anak tangga yang lebih rendah. Ini yang harus kita kejar dalam arti keistiqomahan. Itu mungkin Fiandra untuk pertanyaan terkait dengan istiqomah. Terima kasih Kak Dewi atas pertanyaannya dan juga terima kasih pada para agen yang sudah aktif bertanya. Mungkin yang tadi ditanyakan oleh agen Fitria adalah pertanyaan terakhir dalam sesi tanya jawab kali ini karena keterbatasan waktu. Mungkin untuk sisa pertanyaannya karena masih banyak sekali, Kak Dewi apakah berkenan jika diteruskan kepada panitia? Nanti dijawab offline gitu ya? Iya, Kak Dewi nanti diteruskan lagi kepada para peserta. Saya belum bisa janji kalau untuk itu. Baik, Kak Dewi, terima kasih.
Baik, setelah materi dan tanya jawab yang tadi telah dilaksanakan, saya izin untuk memberikan sedikit kesimpulan dari yang telah kita simak dari awal. Jadi tentang Muslim life balance, di mana wanita yang mulia ini adalah seorang bidadari dan melalui ibadah yang khusyuk, amalan ikhlas, dan amalan yang berlapis dengan keikhlasan. Kemudian stepnya adalah harus mengetahui siapakah aku, dari mana aku, dan untuk apa aku ada. Dan semua pertanyaan itu sudah terjawab dalam Al-Quran yang tadi sudah disebutkan semua oleh Kak Dewi. Kemudian yang paling penting juga tentang life balance adalah akhirat ini adanya di hati, sedangkan dunia hanya pada genggaman tangan dan jangan sampai terbalik. Kemudian tadi yang terakhir tadi ada tentang jadilah muslimah yang otentik, di mana muslimah yang tahu mau dibawa kemana hidupnya, kemudian peran dan prioritasnya yang perlu dikerjakan apa, dan tidak terpengaruh dengan godaan dan pencapaian orang-orang di sekelilingnya, dan akan fokus mengerjakan kebaikan dan perbaikan pada dirinya dan senantiasa taat kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari tadi pertanyaan ada tentang ibadah hati dan tauhid yang lebih rumit perjalanannya, dan istiqomah juga itu merupakan pelajaran seumur hidup, dan kita boleh untuk pause sebentar kemudian melangkah lagi ke arah yang lebih tinggi. Mungkin sekian untuk kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Untuk setelah ini ada penyerahan sertifikat kepada pembicara. Kepada panitia yang bertugas dipersilakan untuk menyerahkan sertifikat dan dokumentasi. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Dewi atas ketersediaannya untuk sharing di Beauty Mission kali ini. Sama-sama, terima kasih banyak panitia atas semua kerja kerasnya. Semoga Allah berikan keberkahan, limpahkan keberkahan dan kebaikan atas kegiatan kita di pagi hari ini. Baik, Kak Dewi dan Irani, di sini saya sebagai dokumentasi izin untuk ambil fotonya ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin selanjutnya untuk sertifikatnya bisa di-share screen-nya dimatikan foto Kak Dewi dengan peserta ya. Oke. Oke, ini untuk slide 1 aja. 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Kembalikan lagi ke Fiandra. Terima kasih Agen Caca yang telah membantu menyerahkan sertifikat dan dokumentasi. Dan sekali lagi terima kasih banyak Kak Dewi atas waktu dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga menjadi berkah dan menjadi pahala untuk kalian ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan dalam keadaan yang sehat. Dan kami rasa hormat jika Kak Dewi memiliki agenda lain, boleh dipersilakan untuk meninggalkan meeting ini ya Kak. Terima kasih banyak Kak. Baik, jazakillah khair semuanya. Saya izin pamit duluan. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab, saya Fiandra selaku moderator pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembali